Berikut ini adalah materi pelatihan gratis strategi membuka bisnis industri kecil di tanah air yang diselenggarakan oleh BINUS University Faculty of Engineering, Industrial Engineering bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong dan Macau dan bekerja sama dengan Bintang Nusantara Learning Center Hong Kong, sekolah paket ABC dan kuliah online di Hong Kong. Acara ini juga didukung oleh BNI Hong Kong Branch. Terima kasih kepada 150 peserta yang telah datang dan mendapatkan door prize beserta souvenir dari BINUS University, dan kami ucapkan selamat karena 150 peserta ini mendapatkan sertifikat dari penyelenggara. Pertanyaan besar, selepas Anda nanti kembali ke tanah air, apa yang harus saya lakukan ya di tanah air? Jawabannya beragam, ada yang berkeluarga, sekolah, bekerja atau berkarir. Tapi ingat, pada saat kita bekerja di tanah air, paling tidak di Hong Kong, Anda harus menyelesaikan pendidikan formal Anda, SMA sampai S1. Makanya di Hong Kong, gunakan waktunya untuk belajar. Atau mungkin Anda berorganisasi. Bisa dia siapkan saat ini, pada saat berada di Hong Kong. Dan terakhir terkait dengan pelatihan ini adalah berbisnis. Banyak yang mengatakan bahwa saya akan memulai berbisnis pada saat uang saya sudah terkumpul banyak. 10 tahun saya berada di Hong Kong, uang saya terkumpul banyak, baru saya akan memulai bisnis. Kita cek apakah kepercayaan itu benar. Kita cek ya, mereka yang bekerja puluhan tahun di BUMN, kemudian atau di pemerintah. Kemudian pada saat pensiun mereka mendapatkan uang yang tidak sedikit, bahkan sampai miliaran rupiah. Apakah mereka mampu membangun bisnis? Coba kita cek statistiknya. Dari mereka yang pensiun dan memperoleh uang pensiun yang besar, ternyata 9% menikmati pensiun, 18% kembali lagi bekerja, dan 73% tergantung kepada keluarga. Jadi pada prinsipnya, uang punah pensiun yang besar tidak menjamin keberhasilan di dalam berbisnis. Mengapa demikian? Karena mereka tidak tahu uang yang sebanyak itu sebaiknya digunakan untuk apa saja dalam berbisnis. Penyebabnya adalah ketidakmampuan pengelolaan modal yang dimiliki. Lalu apa yang harus dilakukan? Sementara kita berada di Hong Kong, dan suatu saat nanti pada saat uang terkumpul, bisnis kita akan berjalan dengan sukses. Anda jangan bingung, ini adalah solusinya. Selagi Anda berada di Hong Kong, fahami bisnis yang Anda geluti secara utuh, baik input, proses, maupun outputnya. Misalnya di Indonesia Anda ingin membangun bisnis kuliner, Anda ingin buka restoran. Inputnya apa? Anda harus cari, kira-kira saya akan mendapatkan bahan baku untuk restoran saya dari mana. Cari yang murah dengan kualitas bahan baku yang bagus. Yang kedua, proses. Anda harus tahu prosesnya dengan baik, sehingga makanan yang Anda hasilkan banyak disukai oleh orang. Ketiga, Anda tahu kemana Anda harus menjual, sehingga Anda dikenal oleh pembeli. Persiapkan dari sekarang, dan bagaimana cara memperlakukan pembeli, dan cara menarik minat pembeli untuk membeli makanan yang Anda jual. Atau misalkan Anda ingin membuat konveksi, Anda jualan garment, pakaian. Inputnya dari sekarang siapkan, di mana Anda harus mencari bahan baku yang berkualitas dan murah. Misalkan Anda mencari bahannya dari mana, benangnya dari mana, kancingnya dari mana, persiapkan dari sekarang. Prosesnya, Anda ikut pelatihan bagaimana cara menjahit dengan baik, sehingga Anda mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan suatu saat nanti disukai oleh konsumen. Outputnya dari sekarang Anda persiapkan, misalkan Anda beli produk dari satu tempat tertentu, kemudian Anda jual secara online, latihan dari sekarang sebelum Anda pulang ke tanah air. Sehingga nanti Anda punya output atau orang-orang yang akan membeli produk yang Anda akan hasilkan dari garment Anda. Siapkan dari sekarang. Yang kedua, bisnis sukses berdasarkan kepada experience atau pengalaman. Kebanyakan mereka yang punya uang 3 miliar pada saat pensiun, itu langsung saja membuka bisnis tanpa pengalaman, otomatis akan sulit untuk bertahan hidup. Bagaimana mungkin Pak? Kita kan di sini, apakah bisa punya pengalaman? Bisa, kita bisa mulai dari sekarang. Ibu Susi, mantan Menteri Perikanan kita dulu, itu memulai bisnis dari usia 12 tahun.
puluhan tahun dari mulai mendagang ikan di pasar ikan. Sampai saat ini dia punya airlines. Itu butuh pengalaman. Bob Sadino bisa berkembang bisnisnya dimulai dari menjual telur satu persatu, dagang satu persatu. Kemudian terus berkembang sampai dia mampu mensuplai barang-barang agriculture atau pertanian ke supermarket. Lalu bagaimana dengan kita yang berada di Hong Kong? Anda punya planning, misalkan tahun 2040 misalkan akan kembali ke tanah air, maka Anda rancang pengalamannya dari sekarang. Sehingga paling tidak pada saat uang Anda sudah terkumpul, pengalaman Anda sudah ada terikat misalkan 4 atau 5 tahun sebelumnya. Sebelum Anda benar-benar memanfaatkan uang yang Anda kumpulkan bertahun-tahun berada di Hong Kong. Jadi jangan sampai pada saat Anda sudah punya uang 100 juta untuk memulai suatu usaha, sementara Anda masih zero experience. You are zero experience. How come you dare to spend a lot of money that you don't understand? Oke, pengalaman apa saja yang harus Anda siapkan dari sekarang selama berada di Hong Kong? A. Pengalaman menawarkan produk. Belajar dari sekarang. Apa bisa dengan posisi saya yang berada di Hong Kong saat ini? Tentu saja bisa. Misalnya, Anda ingin bisnis kuliner. Coba di hari Minggu Anda masak. Kemudian masak yang banyak. Kemudian Anda ke Victoria Park. Di sana ada banyak orang setiap minggu berkumpul. Coba Anda tawarkan apa komentar mereka terhadap masakan yang Anda buat. Jangan berorientasi kepada uang dulu. Coba Anda bagaimana caranya membuat hubungan dengan mereka. Anda lakukan 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu akan menjadi pengalaman berharga bagi Anda. Sehingga Anda punya pengalaman untuk menawarkan produk kepada konsumen. Dan ikuti bagaimana caranya mereka bersosialisasi antara satu dengan yang lain. Anda belajar untuk disukai orang sehingga mereka suka terhadap produk yang Anda tawarkan. Jangan takut, menegur orang tidak akan membuat Anda mati. 2. Belajar bernegosiasi dari sekarang. Dengan siapa? Pertama dengan majikan. Otomatis Anda bisa belajar dari sana. Coba lihat orang Filipina. Mereka bisa bernegosiasi dengan majikannya sehingga mereka bisa keluar dari rumah pada hari Minggu jam 5 subuh. Itu adalah hak Anda. Lihat kemampuan mereka untuk bernegosiasi. Jadi Anda bisa mengatakan, "Sir, I have to go out start at 5 a.m. in the morning because that is my right." Itulah hak saya. Nah, lihat bagaimana mereka cara bernegosiasi dengan majikan. Kalau itu saja tidak mampu, maka otomatis nanti pada saat Anda membangun bisnis sulit untuk survive. Yang kedua, Anda juga belajar bernegosiasi dengan kawan-kawan Anda sesama pekerja migran. Coba contohnya, banyak PMI kita yang ditipu oleh teman-temannya. Kenapa? Karena tidak mampu bernegosiasi. Anda tidak mampu menagih hutang. Kemampuan Anda untuk menagih hutang itu adalah contoh di mana Anda tidak mampu dalam melakukan negosiasi. Sehingga apabila kawan Anda berhutang terhadap Anda, belajar bernegosiasi. Sampai kapan? Sampai mereka mengembalikan uang yang dia pinjam kepada Anda. Gimana pun caranya. Di WA. "Selamat pagi, apa kabar? Semoga kamu selalu sehat." Iya, tolong dong bayar hutang saya. Itu adalah belajar cara melakukan negosiasi. Dari Hong Kong Anda belajar, di mana Anda belajar negosiasi dengan majikan, belajar negosiasi dengan teman-teman, belajar negosiasi dengan orang pemerintahan, banyak ngobrol dengan orang di KJRI misalkan. Itu Anda belajar, atau banyak bicara atau ngobrol dengan para tokoh di Hong Kong. Orang Bank Mandiri misalkan, BNI misalkan. Itu menjadi pengalamanmu. Lakukan sekarang sebelum 2 tahun atau 3 tahun lagi Anda pulang ke tanah air. Jangan tunggu lagi, paksakan, lakukan sekarang juga. Try it now, never wait. C. Dalami pengalaman Anda dengan mendalami ilmu, cara membuatnya secara detil. Bagaimana mungkin Anda menginvestasikan 1 miliar untuk membuat tambak udang sementara Anda sendiri tidak pernah menyentuh udang? Siap saja tunggu kegagalannya. Nah, Anda ingin membuat industri tempe misalkan, maka Anda harus tahu cara membuatnya secara detail dan Anda sudah mencobanya ribuan kali di Hong Kong, latihan ratusan kali di Hong Kong sebelum Anda benar-benar membuat pabrik tempe di tanah air. Dalami prosesnya,
tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan begitu seterusnya secara detail. Paling butuh waktu 5 bulan misalkan di Hong Kong. Anda dalami prosesnya sampai detail, Anda sentuh materialnya, Anda tahu cara membuatnya secara detail, sampai produknya itu enak dan Anda uji cobakan ke kawan-kawan Anda di hari Minggu untuk mengecek apakah produk yang Anda buat sudah enak untuk dikonsumsi. Anda tahu yang namanya Top Aitipat Kulap Pop Gnavis alias Top, yang merupakan penemu atau founder daripada Tao Keno yang produknya banyak Anda lihat di 7-Eleven. Dia telah mencoba ratusan kali untuk menggoreng rumput laut sampai jadi produk yang banyak dikenal oleh masyarakat. Intinya adalah tahu secara detail apa yang Anda akan jual. Seperti yang diungkapkan oleh Insinyur Francisca, pada saat Anda membuka bisnis, Anda tahu prosedurnya. Perizinannya nanti lengkapin. Belajar dari sekarang, butuh 1 tahun untuk belajar sebelum Anda benar-benar datang ke notaris di tanah air. Kemudian produk quality, jangan sampai produk yang kita buat membuat orang lain sakit atau bahkan meninggal. Dari sekarang belajar cara memasaknya. Anda setiap hari berada di majikan untuk memasak, belajar betul-betul secara detail cara memasaknya. Dan ingat, how to sell, seperti yang diungkapkan oleh Dr. Amir. Jadi produk quality diungkapkan oleh Dr. Dia. Dr. Amir mengungkapkan how to sell. Dari sekarang tuh Anda sudah belajar Instagram, Facebook, kemudian TikTok. Pelajari dari sekarang gimana caranya menjual produk. Walaupun Anda tidak berada di tanah air, tapi Anda bisa menjual produk online yang ada di tanah air. Seperti murid saya Usmini ini, dia walaupun berada di Hong Kong, tetapi dia bisa melakukan bisnis online. Jadi kemampuannya hanya berhubungan dengan media sosial. Dia jual produknya dari media sosial, dia kirimkan barangnya dari sumbernya, kemudian dia pakai jasa pengiriman barang yang ada di Hong Kong. Itu bisa dilakukan tanpa harus Anda berada di Indonesia. Kalaupun toh belum menguntungkan, lakukan sebagai latihan sebelum Anda benar-benar dapat mengumpulkan uang Anda yang banyak untuk memulai bisnis secara real di tanah air. Untuk latihan, untuk mendapatkan pengalaman dalam menawarkan produk, ada yang namanya affiliate. Misalkan yang ditawarkan oleh Bintang Nusantara. Apabila Anda berhasil membawa teman Anda untuk masuk SD, SMP, SMA dari Bintang Nusantara atau bahkan ingin kuliah, maka Bintang Nusantara akan berbagi dengan Anda dengan sharing fee dari SPP yang diterima sehingga Anda mendapatkan pemasukan tuh. Nah, Anda tertarik dengan affiliate sehingga pengalaman Anda dalam menawarkan produk, inputnya dan outputnya itu latihan sebelum Anda benar-benar membuka bisnis di tanah air. Menarik? Anda tertarik? Bisa kontak Pak Fajar. Mumpung Anda berada di Hong Kong, dapatkan sertifikasi dari lembaga yang kompeten yang ada di Hong Kong. Mudah dan cepat dan murah. Karena kadang-kadang di Indonesia, pada saat kita datang ke restoran, wah restoran ini ada rekognisi nggak? Ada sertifikat nggak secara internasional? Kalau dia melihat bahwa di restoran Anda dipajang tuh, Anda dapat certification misalkan dari Capstone College Hong Kong, wah itu tentunya akan memberikan nilai lebih pada saat orang berkunjung ke restoran Anda ataupun berkunjung ke salon Anda atau misalkan ke tempat penjualan baju Anda. Ini akan menjadi penarik tambahan lebih sehingga mereka tertarik untuk membeli produk Anda di tanah air. Misalnya Anda jago masak, tetapi ada nggak bukti bahwa Anda jago masak? Bukti itu dalam bentuk sertifikasi. Nah, cari peluang ini untuk mendapatkan sertifikasi sebanyak-banyaknya di Hong Kong. Sehingga nanti pada saat Anda membuka usaha, Anda bisa tunjukkan ke konsumen. Itu nilai lebih bagi konsumen untuk memilih Anda. Atau misalkan di Indonesia Anda ingin membuka klinik bekam atau klinik apapun, atau misalkan penjualan herbal. Di toko Anda, ternyata Anda dapat sertifikat Caregiver Training Course dari Hong Kong Capstone College. Nah, itu akan menjadi tambahan menarik konsumen sehingga mereka lihat, wah ini ternyata yang memilikinya itu pernah dapat sertifikasi internasional dari Capstone College misalnya. Ini menjadi penambah menarik sehingga Anda bisa memanfaatkan waktu menambah pengalaman selama Anda berada di Hong Kong sebelum Anda benar-benar membuka usaha. Jadi jangan pakai uang tabungan Anda yang puluhan tahun berada di Hong Kong kalau Anda tidak tahu
Kira-kira ada nggak yang membeli produk yang Anda akan jual dari toko Anda? Jangan lakukan itu. Tetapi gunakan tabungan Anda untuk memperbesar usaha apabila Anda sudah kewalahan dalam menerima order. Seperti kawan saya, sebelum ada uang besar dia berkeliling ke pasar